Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk materi yang terakhir ya, atau untuk investigasi kecelakaan itu sendiri. Baik, tujuan dari investigasi kecelakaan itu adalah pada dasarnya adalah mencari fakta-fakta kebenaran itu sendiri dari penyebab kecelakaan, sehingga kita bisa mengambil tindakan pencegahannya dan juga mengambil learning lesson-nya ya, atau pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya supaya tidak terulang kembali di kejadian yang akan datang. Oke, nah teknik investigasi kecelakaan ini ada banyak tekniknya ya, bisa pakai model SCAT atau fishbone analysis atau 5Y dan sebagainya, ada banyak tekniknya. Itu semua kembali ke dari prosedur mana atau metode mana yang dipakai di masing-masing perusahaan. Bahkan ada yang membuat prosedur tersendiri untuk investigasi kecelakaan. Nah, hambatan dari pelaporan kecelakaan ini adalah takut catatan atau rekodnya itu tidak baik, sehingga kadangkala itu dibuat tidak sesuai dengan fakta. Itu juga sering juga terjadi. Atau takut terkena disiplin, penegakan disiplin dari manajemennya ataupun dari pihak yang lainnya di luar dari perusahaan itu. Atau juga bisa takut karena reputasinya menjadi jelek dan juga tidak ingin pekerjaan itu bisa terganggu ya. Kecelakaan atau accident ini adalah kejadian yang tidak direncanakan, tidak dikendalikan dan juga tidak diinginkan, yang bisa mengakibatkan kerugian, baik pada kerugian pada orang tersebut ataupun peralatan, produktivitas, ataupun juga kerugian pada lingkungan. Itu juga termasuk kategori dari accident. Oke, kunci kecelakaan ini tidak diinginkan atau direncanakan dan juga bisa mengakibatkan cedera, kerusakan, ataupun produksinya bisa terhenti. Oke, ini slide-slide ini sifatnya sepertinya hanya investigasi kecelakaan prosedur secara umum ya, tidak mengarah ke metode secara khusus ya. Karena kalau dijelaskan metode secara khusus ini akan butuh waktu yang lebih lama. Mungkin bisa untuk investigasi kecelakaan sendiri ini bisa sampai 1 hari mungkin. Kalau mau belajar yang lebih detail tentang dasar-dasar investigasi kecelakaan maupun teknik investigasi kecelakaan yang akan dipakai. Jadi kita belajar secara umum dulu. Gitu ya. Akibat kecelakaan ini yaitu bisa mengakibatkan cedera ataupun bahkan juga kematian dan juga kerusakan alat ataupun produksinya menjadi terhenti ya. Terus berikutnya, faktor kecelakaan bisa terjadi dari beberapa faktor seperti ini, baik dari sisi manusianya, peralatan, material, atau metode cara kerjanya yang tidak sesuai, dan juga lingkungan. Jadi metode ini juga menjadi salah satu sumbangsih terjadi penyebab faktor kecelakaan. Karena itu biasanya ada perusahaan yang mengharuskan per 5 tahun itu metode pekerjaannya akan direview ulang, melibatkan pihak departemen lain. Jadi ada penyegaran untuk metodenya. Kadang metode itu bisa berubah dengan adanya perubahan teknologi yang memungkinkan pekerjaan bisa lebih efisien. Seperti itu.
Contohnya bekerja di ketinggian, kalau dulu orang harus naik memakai full body harness, sekarang bisa menggunakan man lift. Itu salah satu contohnya perubahan metode. Ini faktor manusia, ya bisa dari eksekutif atau penentu kebijakannya membuat prosedur atau kebijakan yang salah, ya. Karena itu ketika investigasi kecelakaan dan itu melibatkan dari pihak manajemen atau pihak eksekutif bahwa ternyata itu kebijakannya salah atau prosedurnya salah, itu maka bisa juga diseret ke hukum seperti itu. Termasuk juga di level yang paling bawah adalah pelaksana atau pekerja yang terlibat secara langsung. Ini dari mesin-mesin peralatan, ya, bisa dari alat galinya, alat angkat dan angkutnya, alat mengolah dan perkakas ataupun tool yang lainnya. Terus bisa juga dari material penyebab terjadinya kecelakaan itu sendiri, bisa dari terpapar oleh biji tambang ataupun bahan-bahan kimia yang terabsorpsi ke pernapasan kita, ataupun juga dari efek dari bahan peledak ketika umumnya dipakai bekerja di tambang seperti itu. Terus lingkungan, faktor lingkungan juga membuat sumbangsih faktor terjadinya kecelakaan, ya, yaitu bisa juga dari kebisingan ataupun debu, getaran, pencahayaan, suhu panas dan ataupun dingin yang mungkin mempengaruhi dari nilai ambang batas paparan normal manusia itu sendiri. Oke. Ini klasifikasi kecelakaan menurut organisasi OSHA, ya. Ada first aid case atau NDL, non delos, itu berhubungan dengan produksi, ya, berhubungan dengan produksi. Ada RAC, restricted activity case, itu kalau kejadiannya membuat aktivitas berhenti sekitaran minimal 1 kali 24 jam. Ataupun LTA, lost time accident, ataupun FAC atau fatality case. Ini klasifikasi kecelakaan yang lain, FAC atau first aid case, ini korban mendapatkan pengobatan P3K. Bisa bekerja secara langsung, tidak mempengaruhi berkurangnya jam kerja atau shift man hour-nya. Terus yang kedua, MTC atau medical treatment case, ini juga tidak mempengaruhi jam kerja kalau korban tersebut bisa langsung bekerja. Kalau RWDC ini harus istirahat minimal adalah 1 kali 24 jam agar bisa bekerja di hari berikutnya, dan pekerjaannya itu harus pekerjaan yang lebih ringan daripada yang ketika dia mendapatkan kecelakaannya. Ini perbedaan FAC, MTC, dan RWDC, ya. First aid case, medical treatment case, dan juga restricted work day case. Ini kalau LTA ini artinya sudah berkurang, Mbak, jam kerjanya. Artinya segmen hour-nya bisa menjadi 0 lagi karena korban tidak bisa bekerja pada hari berikutnya, atau setelah 1 kali 24 jam dia tidak bisa bekerja, maka sudah tercatat menjadi LTA atau lost time accident. Kalau fatality case ini meninggal, ya, korban meninggal karena kecelakaan. Ini rasio kecelakaan pada umumnya ketika terjadi lebih banyak insiden yang tanpa menimbulkan cedera ataupun menimbulkan tanpa kerusakan lebih lanjut, maka di piramida kecelakaan ini mungkin bisa akan bertambahnya kerusakan barang, kemudian bertambah cedera minor, dan akhirnya adalah cedera serius. Ada salah satu contoh perusahaan ketika dia berada pada tingkat kerusakan barang lebih dari 3 kali dalam rentang waktu 1 tahun, maka dia di stop kegiatan.
Ada seperti itu salah satu contoh perusahaan. Jadi ditakutkan ketika terjadi lebih dari 3 kali pada rentang satu waktu tahun yang sama, itu akan menimbulkan kecelakaan lagi yang sifatnya minor ataupun bahkan kecelakaan yang sifatnya mayor ya. Kalau berdasarkan teori segitiga kecelakaan, piramid kecelakaan tadi, dan juga teori domino ini ya. Jadi semakin bariernya semakin banyak berlubang, maka kerugian atau kecelakaan itu akan lebih timbul. Ini adalah teori domino awal penyebab terjadinya kecelakaan. Oke, berikutnya standar program dan juga standar apa yang harus ditaati atau dibutuhkan. Jadi standar program apa yang harus dilaksanakan itu mengacu ke prosedur atau SOP ataupun instruksi kerja dari masing-masing perusahaan itu sendiri. Terus frekuensi pelaksanaan dari program itu juga harus sering dievaluasi, termasuk juga kualitas yang harus dituntut atau dipenuhi dari objektif perusahaan yang sudah dibentuk ya. Terus standar ditaati atau dibutuhkan ini lebih banyak penerapan standar dan juga evaluasi dari standar itu ketika praktek di lapangan. Termasuk juga penerapan reward and punishment ketika standar itu diajukan ataupun tidak dilaksanakan ketika berada di lapangan. Oke, ini immediate cause atau penyebab secara langsung ya. Penyebab secara langsung dibagi menjadi 2, yaitu unsafe action dan unsafe condition, yaitu tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Tindakan tidak aman itu hubungannya ke personal atau orang atau manusia yang melakukannya. Seperti yang pada contoh-contoh di bawah ini, seperti tidak memakai APD, ataupun merokok di tempat yang terlarang, menggunakan peralatan yang tidak lengkap, dan sebagainya. Dan sifatnya lebih ke personal atau ke manusia yang bekerja. Ini contoh-contoh dari tindakan tidak aman ya. Bercanda sambil bekerja itu juga termasuk tindakan tidak aman. Bahkan ada perusahaan yang tidak memperbolehkan HP masuk di lokasi pekerjaan. Ada juga seperti itu. Jadi HP-nya standby di pos security ya. Jadi ketika kita masuk ya sudah, kita komunikasi antar teman hanya menggunakan komunikasi radio. Kalaupun kita butuh foto ataupun ini ya kita menggunakan kamera khusus, tidak menggunakan kamera yang di HP. Ada juga perusahaan yang membuat standar seperti itu. Oke, kalau berikutnya ini adalah kondisi tidak aman atau unsafe condition dari peralatan ataupun dari lingkungan ya, termasuk juga kondisi penerangan atau kebisingan yang tinggi itu juga termasuk kondisi yang tidak aman. Ini salah satu penyebab secara langsung terjadinya kecelakaan, yaitu unsafe action dan juga unsafe condition ya. Temperatur, berdebu atau berasap, dan juga tali keselamatan atau safety line tidak sesuai. Ya, ini juga sering terjadi, tali keselamatan atau safety line ini tidak layak atau sering juga ditemui di lapangan itu tidak standar ya. Jadi ketika kita bekerja, contohnya di ketinggian ya, pastikan kita memakai full body harness dan memakai self protecting line-nya atau SLR. Nah, self protecting line-nya ini adalah ketika kita misalnya jatuh, ada hentakan, maka kita bisa tergantung di self protecting line-nya tersebut. Itu salah satu contohnya. Ataupun kita bekerja di atas atap, ya, di atas atap, maka left line-nya itu harus tersambung di sambungan masing-masing atap, tidak hanya di satu atap saja.
Kalau ada yang tersambung dia hanya satu jalur saja, ketika kita pindah ke jalur berikutnya kita harus melepas body harness, maka itu tidak efektif. Ada juga yang langsung tersambung ke satu jalur sehingga dia tidak perlu melepas dan mengikatkan lagi hook dari full body harness tersebut. Oke, ini basic cause atau penyebab dasar, bisa dari faktor pribadi ataupun faktor pekerjaan orang tersebut. Kalau faktor pribadi, karena kemampuan orangnya, bisa secara fisik maupun secara mental, ataupun kurang pengetahuan, keterampilan, ataupun stres juga, itu juga termasuk faktor penyebab dasar dari orangnya. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, apakah salah satu penyebab terjadi kecelakaan, ya, ada yang penyebab langsung dan penyebab dasar. Penyebab langsung itu adalah unsafe action dan unsafe condition. Kalau penyebab dasar itu adalah faktor pribadi dan faktor pekerjaan itu sendiri. Oke, ini faktor-faktor dari pribadi orang yang mungkin berpengaruh terhadap terhadap kecelakaan itu sendiri. Ini motivasi atau keliru atau kurangnya orang ya, bisa juga pengen menghemat waktu, melakukan shortcut, akhirnya dia terjadi kecelakaan. Ataupun ingin mengejar bonus tahunan ya, lebih cepat lebih baik, sehingga dia membypass prosedur, itu bisa juga terjadi penyebab faktor terjadinya kecelakaan itu sendiri. Oke, ini yang berikutnya adalah penyebab dasar dari faktor pekerjaan itu sendiri. Kepemimpinan atau leadership yang kurang dari orang yang terlibat di lapangan, ataupun rekayasa engineering yang kurang, ya. Karena itu seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya, bahwa pastikan ketika kita di awal suatu proyek, ketika kita posisinya berada di bawah atau posisinya di kontraktor atau subkontraktor, pastikan lakukan bridging dokumen di awal dengan mencon atau usernya, supaya tidak ada perubahan prosedur ataupun perubahan pada saat pekerjaan itu berlangsung, gitu ya. Ataupun mungkin ada perubahan rekayasa saat pekerjaan itu berlangsung. Supaya apa? Supaya kita tidak disalahkan, tidak terlibat dalam bridging dokumen ataupun saat ada perubahan pekerjaan pada saat di tengah-tengah proyek. Kalaupun ada perubahan di tengah-tengah proyek ataupun pekerjaan berlangsung, kita bisa mengajukan emosi kepada user atau kontraktor. Tapi itu semua tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak ya, baik dari kontraktor ataupun ke mencon ataupun usernya. Ini faktor pekerjaan atau faktor salah satu penyebab dasar terjadinya kecelakaan itu sendiri. Berikutnya adalah kurang kendali, yaitu biasanya ini lebih menyorotnya adalah dari pihak manajemen yang berada di head office ataupun pihak dari manajemen wakil perusahaan yang berada di lokasi pekerjaan. Itu juga termasuk turut menyumbang salah satu poin yang bisa ditemukan saat investigasi kecelakaan itu. Ini kurang kendali dari sisi manajemen, administrasi, kepemimpinan, inspeksi, pemeriksaan kecelakaan, dan analisa kecelakaan. Jadi poin-poin ini adalah faktor-faktor yang dari sisi kurang kendali yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan itu sendiri. Oke, berikutnya adalah tanggap darurat ya. Dari tanggap darurat ini kita juga harus
terlibat dalam penyusunan SOP dari tanggap darurat itu. Termasuk apakah kategori darurat itu kategori bencana alam ataupun bencana non alam. Kalau bencana alam kita sudah tahu seperti terjadinya banjir ataupun gempa dan lain-lain ya. Tapi kalau bencana non alam seperti pandemi COVID ini juga termasuk kategori bencana non alam seperti yang sudah dinyatakan oleh pemerintah. Oke, ini pengumpulan data ya, pengumpulan data ketika akan melakukan investigasi kecelakaan. Yang pertama adalah posisi orang, bagian, dan juga dokumentasi atau paperwork-nya. Jadi saat kita pengumpulan data, kita juga harus tahu posisi awal supaya bisa dilakukan rekayasa ulang. Orang-orang yang terlibat juga harus didata. Bagian-bagian ataupun prosedur ataupun tahapan-tahapan dari pekerjaan itu juga harus dijelaskan dengan rinci. Normalnya sebagaimana, seharusnya sesuai SOP bagaimana, dan kejadian aslinya seperti apa, itu harus dijelaskan di bagian part atau di bagian deskripsi pekerjaan ketika kecelakaan itu berlangsung. Dan itu semua harus didokumentasikan atau di paperwork-kan. Oke, ini berikutnya adalah pengumpulan data-data dan informasi. Ya, saat kita kumpulkan data dan informasi ini terdapat deskripsi kecelakaan itu sendiri, saksi-saksi, kita juga buat sketsa dan peta. Sketsa dan peta ini bisa peta yang general dan juga peta yang lebih spesifik lagi. Jadi ketika kita membuat sketsa dan peta, termasuk foto-foto ini, kita juga foto secara zoom atau secara detail dan foto secara tampak lebar atau tampak luasnya, supaya orang atau supaya pihak manajemen dan investigatornya itu mengetahui dan ada gambaran ketika kecelakaan itu berlangsung. Terus berikutnya kita cek catatan-catatan ataupun CSA, ini catatan ini bisa berupa CSA, permit, SOP, instruksi kerja, dan sebagainya ya. Terus juga uji material atau analisa bagian yang tidak berfungsi ini kalau berhubungannya dengan peralatan mesin. Uji peralatan ini apakah sebelumnya peralatan itu sudah dilakukan uji fungsi atau belum, apakah SKPP-nya masih berlaku atau tidak, ya, ataukah COI atau Certificate of Inspection-nya masih berlaku atau tidak, uji fungsinya sudah dijalankan atau tidak, dan sebagainya. Dan juga terakhirnya adalah rekonstruksi untuk saat investigasi kecelakaan itu sendiri. Jadi saat pengumpulan data dan informasi ini, pastikan areanya adalah area di-clearkan dulu atau di barricade dulu ya, supaya tidak ada campur tangan ataupun perubahan dari orang yang mungkin akan memodifikasi supaya investigasi itu tidak berjalan dengan baik. Terus berikutnya yang ketiga adalah wawancara saksi. Yaitu kita harus melakukan maksud dan tujuan wawancara ini. Jadi saat wawancara ini biasanya kita mencoba menggali informasi dari saksi. Pastikan saksi yang sedang kita wawancarai ini dalam kondisi tenang dan kita tidak membuat semacam saksinya menjadi stres gitu ya. Kita coba gali informasi, kita coba berbicara dengan yang santai ataupun nyaman supaya banyak informasi yang mungkin bisa kita dapatkan dengan keterangan yang disampaikan saksi tersebut. Termasuk kita juga bisa belajar dari praktisi HR itu bagaimana cara mengetahui orang itu berbohong atau tidak. Itu juga kadang perlu
ilmu yang perlu kita kuasai ketika kita mau jadi investigator kecelakaan. Gitu ya. Terus yang keempat yaitu evaluasi dan analisa. Ya, evaluasi dan analisa teori sebab akibat atau domino ini juga harus kita kita lakukan, apa penyebab langsung, apa penyebab dasar dari kecelakaan itu sendiri gitu ya. Terus penyebab kecelakaan langsung dasar itu kita harus tahu, kita harus membuat gambaran secara rinci dan tertulis ya. Termasuk kita cakup kekurangan dari manajemen itu sendiri. Jadi kalau investigasi kecelakaan yang sekarang itu tidak hanya dilihat dari sisi pekerja yang terlibat saja. Bisa saja itu kekurangan juga dari pihak manajemen yang tidak bisa memfasilitasi ataupun memberikan standar K3 yang lebih baik kepada perusahaan. Mungkin di prosedurnya, di instruksi kerjanya sangat bagus, harus disebutkan atau disediakan alat-alat seperti ini. Tapi ternyata pada aktualnya pihak manajemen ingin saving biaya. Akhirnya alat-alat tersebut tidak disediakan dengan lengkap. Dan ini juga salah satu poin penting ketika ada investigasi kecelakaan. Jadi tidak hanya ditekankan pada orang yang terlibat, tapi juga bisa kita lihat kekurangan dari sisi manajemennya. Oke, berikutnya adalah tindakan perbaikan atau koreksi ya. Ini supaya kejadian tidak terulang lagi di tempat yang lain, karena itu dilakukan semacam learning from event ataupun pembelajaran yang lebih baik yang kita sampaikan pada saat target meeting. Supaya apa? Supaya ada lesson learn atau bisa ditelaah dan kita bisa mengambil hikmahnya seperti itu ya. Perbaikan sementara ataupun perbaikan permanen itu nanti adalah tindakan perbaikan dan koreksi ketika dilakukan investigasi kecelakaan. Jadi mungkin orang yang sebelumnya harus naik ke tempat ketinggian harus memakai tangga, kemudian memakai full body harness, kemudian kita coba perbaikan dengan secara permanen, yaitu menyediakan salah satunya menyediakan man lift. Itu contohnya ya. Dan termasuk adalah dokumentasi dan pelaporan. Jika dokumentasi dan pelaporan ini sudah dibuat, maka pastikan dokumentasi dan laporan ini sering-seringlah kita sampaikan saat kita melakukan toolbox meeting ataupun tailgate meeting, supaya ada pembelajaran yang lebih baik dari kejadian yang serupa di waktu yang sebelumnya, agar tidak terjadi di tempat yang sekarang. Itu adalah salah satu poin investigasi kecelakaan, bahwa kita bisa melakukan perbaikan atau bisa kita ambil hikmahnya. Berikutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Jadi pada pelaporan itu kita harus bisa membuat rekomendasi ataupun koreksi ya, baik dari sisi rekayasa engineering maupun dari sisi prosedur ataupun penempatan orang dan penetapan tugas sesuai job description-nya, administrasi dan juga disiplinnya. Jadi rekomendasi atau koreksi ini selain tanggung jawab dari ASC, dia juga harus tanggung jawab ke departemen yang lain, misalnya dari orang teknik ya, harus bisa melakukan rekayasa teknik ataupun mungkin merubah cara kerja ataupun prosedurnya, atau bisa juga merolling orang yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan dan juga tugas masing-masing. Oke, sudah slide terakhir ya, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang ditanyakan, silakan Bapak-bapak. Ya, Pak.
silakan Pak siapa ya? Sore Pak Rahmat. Jadi ada beberapa hal yang mau ingin saya tanyakan Pak. Ya. Terkait pertama terkait rekomendasi hasil investigasi ya Pak. Yang dimana misalkan nih terjadi insiden yang disebabkan oleh pekerja yang lalai Pak. Apa hasil rekomendasinya itu seperti tindakan perbaikan ataupun tindakan pencegahannya dengan cara memberikan surat teguran kepada si pekerja yang melalai tersebut, Pak. Apakah boleh, Pak, dalam aturan secara investigasi bisa dilakukan seperti itu, Pak, untuk menindaklanjuti ataupun si pekerja itu agar lebih aware terhadap pekerjaannya yang sebelumnya mengakibatkan kerugian, misalkan seperti itu, dan orang-orang lain pun apakah berhak tahu, Pak, misalkan memang boleh diberikan teguran semacam surat peringatan gitu, Pak, dan teman-temannya agar bisa tahu sehingga kejadian tersebut tidak akan terulang lagi. Yang pertama, Pak. Lalu yang kedua, Pak, terkait insiden yang dimana kan rata-rata insiden itu juga ada yang metodenya setahu saya sih Pak, mungkin kalau salah mohon dibenarkan Pak, terkait yang ada saksi langsung ataupun saksi tidak langsungnya Pak. Misalkan nih Pak, pada saat insiden itu tidak adanya saksi langsung. Bagaimana caranya kita Pak mengetahui ataupun metodenya caranya untuk bisa benar-benar mengetahui kenapa insiden itu bisa terjadi. Karena misalkan nih tidak ada saksi langsung, kita hanya melakukan analisa by data atau seperti apa ya Pak? Misalkan nggak ada CCTV sama sekali, saksi pun nggak ada. Mungkin ada masukan atau saran dari Bapak Pak terkait perihal ini, itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Faisal Anggari ya. Baik, siap, yang Pak. pertama ketika misal dalam kita membuat rekomendasi dari laporan investigasi itu ternyata yang salah adalah orangnya. Ya. Jadi yang pertama ketika kita masuk di perusahaan, kita biasanya melakukan interview pekerjaan. Di situ dilakukan fit and proper test istilahnya. Kita dilakukan dites kemampuan dan kecakapan kita sendiri. Termasuk juga di proyek-proyek yang sifatnya EPC. Ya. Ketika orang pertama masuk bekerja, itu pastikan dari HSC ataupun dari HR-nya itu juga melakukan fit and proper test, dijelaskan juga tugas dan tanggung jawabnya sesuai kemampuan dan kecakapan orang tersebut. Kalaupun ketika ada investigasi kecelakaan dan orang tersebut ternyata tidak sesuai dengan job description-nya, maka orang tersebut berhak mendapatkan suatu peringatan, baik secara tertulis ataupun secara lisan. Bisa dibolongi dengan ID card-nya ataupun langsung surat teguran kedua. Itu semua kembali ke kebijakan masing-masing perusahaan. Termasuk itu juga menjadi shock terapi ke orang yang lainnya, supaya hanya bertugas hanya melakukan pekerjaannya sesuai tugas dan tanggung jawab awal ketika dia masuk pertama kali. Salah satu contohnya adalah orang yang memiliki sertifikat lantai bor atau floorman istilahnya di rig pengeboran itu tidak boleh naik ke atas menara karena dia tidak mempunyai kompetensi khusus untuk bisa naik ke menara. Kalau orang yang bisa naik ke menara itu minimal adalah orang yang punya sertifikasi operator menara bor atau OMB. Itu salah satu contohnya. Terus yang kedua, apa tadi ya? Lupa saya yang kedua. Terkait saksi langsung. Rekayasa jika tidak ada saksi ya. Iya. Kalau tidak ada saksi secara langsung ya kita hanya bisa membuat rekayasa secara prosedur normal pekerjaan itu sendiri. Dengan syarat kejadian pada tempat tersebut tidak ada perubahan dari awal
pekerjaan itu berlangsung. Sama seperti ketika contohnya ketika ada rig yang akan masuk di lokasi pengeboran, maka itu dilakukan dokumentasi awal semuanya. Dokumentasi semua awal itu akan difoto, termasuk lokasi balong, lokasi tempat pembuangan lumpurnya, lokasi irigasinya dan sebagainya, jalan masuknya, termasuk faktor lingkungan juga. Siapa tahu ada hazard dari sisi hewan ataupun yang hewan binatang berbuah seperti itu. Jadi pastikan itulah kenapa ketika kita bekerja pastikan dokumentasinya cukup ya. Dan pastikan saat kita dokumentasi itu ada tanggal dan waktunya. Atau bisa juga pakai aplikasi timestamp kamera ya. Sekarang kalau sekarang sudah canggih, timestamp kamera ini ada lokasi, tanggal, waktu dan juga tempat kejadiannya. Demikian jawabannya Pak Faisal. Silakan Pak Ferry Yono mau bertanya ataupun ingin menyampaikan sesuatu, silakan Bapak. Ya, Pak Rahman, mungkin aku paling suka tentang materi tentang investigasi ini, Pak. Saya sedikit ingin menambahkan. Jadi yang Bapak tadi udah, bagaimana kalau misalnya tidak ada saksi atau apa? Jadi kita sebagai sebagai investigator atau HSE sudah ada aturan bahwa siapapun yang memindah tangankan atau merubah posisi dari kejadian itu dilarang keras, Pak. Makanya itu tidak diperbolehkan. Jadi data yang paling signifikan itu kita bisa dapat dari ya data yang tadi 4P, Pak. Coba di yang 4P-nya, Pak. Nah, di situ ini kita bisa untuk mencari data dasar, data-data dari awal kejadian, ya tempat kejadian. Kalau misalnya saya pernah ada investigasi tentang kecelakaan truk, ya, dan memang nggak ada saksi, meninggal, tidak ada saksi. Kita bisa dapat di situ bagaimana kita bisa tahu kecepatannya, pengereman ban, kita bisa lihat dari situ data berapa kejauhan dari pertama dia rem sampai mau truk itu kecelakaan. Banyak hal yang kita bisa dapat dari situ. Dan seorang yang kita bisa untuk kita belajar ya, saya sih lebih percaya tentang kalau tentang TTA atau tindakan tidak aman itu 80%. KTA itu atau kondisi tidak aman itu 18%. Dan takdir itu 2%, Pak. Jadi pasti kita dapat bukti atau tanda untuk dasar dari itu kita bisa, kalau saya sih seringnya pakai metode investigasi itu SCAT ya Pak. Systematic Cause Analysis Technique. Jadi semuanya itu kita bisa dari penyebab langsung, penyebab dasar, ya penyebab langsung kan KTA dan TTA. Kalau penyebab dasar itu faktor individu. Kan faktor individu kita bisa cek HP-nya mungkin kita bisa cari. Oh ya, saat mungkin di situ kan dia lagi ada permasalahan pribadi, entah seperti apa. Faktor pekerjaan, kita bisa lihat dari JSA, dokumen, paper itu Pak. Seperti itu, kita bisa lihat semuanya. Dari manajemen, mungkin dari manajemen dilihat dari situ ada sign, ada apapun di situ yang bisa kita analisa. Jadi semuanya itu bisa kita kumpulkan, terus kita bandingkan masuk ke itu Pak, domino.
Ya. Teori domino. Masukkan itu semua, pasti dapat, Pak. Faktor penyebab kecelakaan tersebut. Itu yang bisa saya sarankan sih bagi teman-teman. Terima kasih Pak Rahmat. Oke, terima kasih Pak Feriono ya. Jadi betul apa yang disampaikan Pak Ferry, apa yang bisa ditambahkan tadi. Terima kasih sebelumnya. Jadi dari 4P ini kita bisa mencari data atau mengkolek datanya. Kalaupun untuk metode investigasinya itu kembali ke masing-masing orang atau masing-masing perusahaan, mungkin trainingnya di awal pakai SCAD, pakai fishbone analis, pakai dan teori-teori yang lainnya banyak ya. Kalau mau belajar SCAD mungkin butuh waktu ya sekitaran 2 jam 3 jam lah, karena nanti harus pakai harus pakai tugas ya. Kalau SCAD itu harus pakai tugas. Nanti bapak-bapak tak kasih tugas, misalnya ada sketsa kejadian seperti ini, tolong buatkan laporan awalnya bagaimana. Laporan awal. Setelah laporan awal diterima, baru nanti akan melakukan investigasi. Setelah melakukan investigasi, nanti akan juga ada laporan rekomendasi atau laporan untuk perbaikan ke depannya. Ya memang investigasi ini kalau dijabarkannya lebih detail lagi butuh waktu dan kesempatan yang lebih lagi ya. Baik, terima kasih Pak Ferry. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ini? Oh, Pak Minsar mau sholat. Silakan Pak Minsar kalau mau sholat sebentar. Atau kita izin dulu break ya Mbak Nurma, mungkin 15 menit. Setelah break nanti silakan kalau mau latihan interview ya, latihan interview untuk K3 Migas nanti baik operator maupun pengawas, insya Allah saya bersedia. Ya, anggaplah saya pengujinya gitulah. Silakan mungkin istirahat dulu 15 menit ya Mbak Nurma. Oke, terima kasih kepada Kak Rahmat Widianto. Insya Allah penyampaiannya tadi sudah sangat-sangat luar biasa. Ya, itu tadi apalagi tentang investigasi kecelakaan. Oke, ini kita masuk sesi break kembali karena emang waktunya sholat asar. Waktunya 15 menit dimulai dari pukul 15.30 sampai 15.45. Nanti kita masuk lagi pukul 15.45. Monggo bagi yang Islam bisa langsung mengerjakan sholat asar. Oke? Terima kasih.